Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kembali wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Hayin. ya, kembali lagi dengan saya, Hayin Aliyah Mahfud. Nah, malam hari ini saya sudah ditemani oleh dua teman saya, yaitu ada Mbak Anggi dan Mbak Amanda, yang pada malam hari ini akan bertugas sebagai narasumber mengenai salah satu materi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Anggi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Hayin yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Anggi Pramarta, NIM 1902 10 40 20 57. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Mbak Hayin. Di sini saya Amanda Tiara Dewi Paramita dengan NIM 19 021 04 02 056. Di sini saya bertindak sebagai narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi nanti beberapa menit ke depan akan ditemani oleh kami bertiga ya. Ada saya sebagai host dan Anggi sebagai narasumber, Amanda juga sebagai narasumber. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas soal dan Bahasa dan Sastra volume 18 keluaran bulan April tahun 2018. Nah, ini juga membahas tentang salah satu mata kuliah kita, yaitu Sosiologi Sastra. Di sini berjudul Dinamika Ideologi Karman dalam Novel Kuba karya Ahmad Tohari berdasarkan perspektif sosiologi sastra Marxisme. Nah, artikel ilmiah ini disusun oleh ditulis oleh dua orang, yaitu Abdul Basit dan Sarah Wida dari Fakultas Humaniora Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada artikel ilmiah ini terdiri dari beberapa bab, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan atau penutup ya, sama seperti artikel ilmiah pada umumnya. Nah, pada artikel ilmiah ini berfokus pada dinamika ideologi Karman, berarti merujuk pada salah satu tokoh yang ada pada novel Kubah ini. Nah, jadi langsung saja kita memasuki kata kuncinya. Di abstrak ini juga disebutkan beberapa kata kunci, terdapat ideologi, novel, sosiologi, dan sastra Marxisme. Yang pertama kali disebut di sini ideologi, sesuai yang ada di pendahuluan. Jadi di sini disebutkan bahwa ideologi dalam sastra merupakan suatu perspektif yang berhubungan dengan posisi kelas, pandangan, dan sisi kehidupan. Iya, jadi menurut saya ideologi itu mengenai cara berpikir seseorang untuk meraih tujuannya, seperti itu, Mbak Hayin. Oke, ya. Jadi mengenai suatu hal juga ya, fokus seseorang pada suatu hal juga itu termasuk ideologi yang dianut. Oke. Kita lanjut ke Mbak Anggi. Menurut Mbak Anggi, ideologi itu bagaimana? Ya, jadi menurut saya ideologi itu cara pandangan hidup seseorang untuk meraih tujuannya. Sama seperti kayak Mbak Amanda tadi, misalnya kayak yang ada di Indonesia itu ideologinya berupa Pancasila. Gitu Mbak Hayin. Iya, iya. Oke. Jadi sepakat ya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa ideologi itu eh, posisi kelas pandangan hidup juga seseorang. Namun di pendahuluan ini juga disebutkan menurut Marx. Jadi Marx ini mengungkapkan Marx dalam kritik ideologinya bahwa ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu struktur kekuasaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya sah, padahal jelas tidak sah. Ideologi
melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Berarti ini ideologi yang seharusnya tidak dianut ya, atau ideologi yang salah, namun banyak diikuti oleh orang banyak. Nanti selebihnya kita masuk di pembahasan. Nah, di sini juga ada yang sedikit menarik perhatian saya, yaitu ada sastra Marxisme di sini, sosiologi sastra Marxisme, yang menjadi perspektif atau sudut pandang dari dari tokoh Karman ini. Kalau menurut Mbak Amanda sendiri, sastra Marxisme itu sastra yang bagaimana ya? Kalau menurut saya, sastra Marxisme itu kurang lebih sastra yang membahas tentang pertentangan yang terjadi di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Nah, kelas-kelas yang ada tersebut yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Seperti itu, Mbak Hayin. Oke, berarti dua hal yang bertentangan. Mungkin ini ya yang dimaksudkan oleh penulis tentang ideologi yang dimaksudkan ini ya. Ya, baik. Di sini di pendahuluan membahas sampai juga menghimpun beberapa pendapat ahli ya. Jadi kita langsung masuk saja ke metode penelitian. Nah, di sini dituliskan bahwa metode ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Nih. Menurut Mbak Anggi ini gimana ini metode deskriptif analisis ini yang bagaimana bedanya dengan atau sama dengan deskriptif kualitatif atau bagaimana? Ya, baik. Menurut saya, deskriptif analisis ya tadi. Iya, deskriptif analisis namanya. Jadi di penelitian kali ini, di podcast kali ini, kita itu meneliti, menganalisis novel Kuba karya Ahmad Tohari. Nah, yang dimaksud tadi deskriptif analisis. Kita mendeskripsikan novel tersebut lalu dianalisis ke dalam yang tadi kita bahas, yaitu menggunakan sastra Marxisme. Begitu, Mbak Hayin. Oh, baik. Jadi bukan analisis yang dideskripsikan berarti ya. Jadi objeknya apa itu dianalisis dulu lalu disajikannya secara deskripsi, begitu ya. Mungkin lebih mudah dipahaminya begitu ya. Iya, baik. Nah, di sini tuh juga terdapat beberapa hal untuk memverifikasi datanya. Ternyata sama penulis juga telah dituliskan di paragraf paling terakhir, jadi berbunyi begini. Untuk memverifikasi data yang sudah didapatkan, peneliti melakukan validasi data dengan menggunakan uji kredibilitas. Langkah ini terdiri atas 3 tahap, yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan diskusi. Ya, diskusi dengan teman ini menurut Sugiono tahun 2015 halaman 267 begitu. Jadi secara garis besar teman-teman yang mendengarkan podcast kita pada malam hari ini artikel ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analisis. Jadi menggunakan suatu objek yang dianalisis terlebih dahulu lalu disajikan melalui bentuk deskripsi begitu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan ini merupakan pokok atau inti pembahasan dari artikel ilmiah yang ditulis oleh siapa tadi ya penulisnya ya? Ada Abdul Basit dan Sarah Wida ya. Jadi di sini hasil dan pembahasan berarti juga terdapat beberapa beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan dikupas tuntas pada bab ini. Silakan Mbak Anggi bisa disampaikan biar teman-teman yang mendengarkan podcast kita juga paham apa yang ada di dalam artikel ilmiah ini.
ilmiah ini di novel Kuba karya Ahmad Tohari ini menggunakan teori sastra Marxisme sesuai dengan punyanya kita, pembahasan kita kali ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa bentuk ideologi Karman pada awalnya seperti anggota masyarakat pedesaan pada umumnya, yakni ideologi terbuka berupa Pancasila. Hal ini digambarkan secara tidak langsung dari narasi novel maupun interaksi antar tokoh dalam bentuk dialog, hingga masuknya tokoh Margo dan Triman dalam kehidupan Karman yang sedang terpuruk. Propaganda komunis berbalut revolusi yang ditanamkan oleh Margo dan Triman membuat Karman menjadi sosok yang berbeda. Ideologi tertutup, dan di dalam sastra ini juga ada ideologi tertutup juga. Di ideologi tertutup ini yaitu ideologi komunis yang menjadikannya sinis, penuh curiga, dan memiliki pandangan yang berbanding terbalik mengenai posisi kelas-kelas sosial pada tatanan masyarakat Pegaten. Lalu di akhir cerita novel tersebut, Karman kembali lagi pada ideologi lamanya sebagai bagian dari anggota masyarakat Pegaten. Lalu rasa penyesalan yang mendalam terhadap orang-orang yang telah ia sakiti, ditambah sikap terbuka masyarakat Pegaten yang menerimanya dengan ramah, membuat Karman mendapatkan kembali kebersamaan dan kesetaraan dalam pergaulan tersebut. Karman ini mengalami dinamika ideologi yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu taraf ekonominya yang rendah, sehingga mudah bagi Triman dan Margo melakukan intervensi halus yang menjadikan Karman patuh dan masuk dengan sukarela dalam lingkaran pergaulan Margo dan Triman. Kemudian yang kedua ini ditolaknya lamaran Karman kepada Putri Haji Bakir hingga 2 kali. Lalu hal ini membawa dampak kekalutan, dampak ketidakstabilan jiwa Karman, sehingga ia tidak dapat berpikir jernih. Jadi tokoh Karman ini menjadi stres karena tidak diterimanya itu lamarannya itu. Ya. Lalu akibatnya itu mudah bagi Margo dan Triman menanamkan propaganda komunis secara terselubung. Kemudian yang ketiga, statusnya sebagai bekas tahanan politik. Keadaan ini membuatnya tersaing dan seolah-olah ada batas tak terlihat antara dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, dinamika ideologi Karman tersebut memberi dampak yang bermacam-macam pada masyarakat Pegaten tersebut, khususnya anggota keluarganya. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pemuda yang pandai, yang cerdas. Namun, semua itu berubah ketika ada propaganda komunis tersebut yang dipelopori oleh Margo dan Triman. Meski dikenal sebagai sekretaris Partindo yang pro kepada pemerintahan, dalam kapitalis, musuh dari komunis, yang menghendaki perubahan sosial dari kaum kelas bawah. Hingga pada akhirnya di bagian akhir, status Karman yang seorang bekas tahanan politik ini membuatnya mengharapkan harga asasinya sebagai manusia kembali. Oleh karena itu, Karman tersebut dalam pemugaran Masjid Haji Bakir, sumbangannya berupa kubah masjid yang ia kerjakan tanpa pamrih dan tidak perlu adanya pujian terhadap tokoh Karman. Hal ini Karman lakukan semata-mata karena ia ikhlas tanpa pamrih. Begitu Mbak Hayin.
Baik, mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Jadi kita kan membahasnya tentang sosiologi sastra, berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, untuk menangkap saya saat Mbak Anggi menjelaskan tadi, novel ini arahnya kritik sosial yang sangat, apa ya, sangat berfokus pada bagaimana kehidupan yang berlatar berlatar waktu tahun-tahun yang, bukan tahun aman, tahun-tahun krisis, tahun-tahun yang, apa, semua orang itu ketakutan, gitu. Ya, berarti Iya, Mbak Hayin. ya, baik. Mungkin Mbak Amanda ada yang mau disampaikan? Ada yang, perlu ditambahi atau yang lainnya? Iya, mungkin izin berpendapat sedikit ya untuk novel Kubah ini karya Ahmad Tohari ini, sepenangkapan saya ya berhubungan dengan kelas-kelas yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, berhubungan dengan kelas berjuis dan kelas proletar. Nah, tujuan dari sastra Marxisme ini sendiri, pengetahuan saya dari kelas yang dari kelas berjuis ini berusaha untuk mengantarkan kaum-kaum yang tertindas menuju ke tanpa kelas, seperti halnya yang berusaha dilakukan oleh sosok Karman ya. Beliau meskipun pernah menjadi tahanan politik seperti itu, tetap berusaha untuk bertindak rendah hati dengan cara melakukan hal-hal yang berguna di masyarakat tanpa pamrih seperti itu, berusaha mengantarkan masyarakat-masyarakat yang mungkin masih kurang baik nasibnya menuju ke tanpa kelas seperti itu, sehingga tidak terjadi kesenjangan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mbak Hayu. Baik, jadi tadi yang dijelaskan Mbak Amanda berarti yang poin yang B ya, yang analisis sosiologi sastra Marxis itu ya. Jadi di situ ada analisis struktur kelas sosial sastra dan sebagainya. Ada beberapa poin. Betul ya Mbak Amanda ya? Iya, betul Mbak Hayu. Iya baik. Jadi itu tadi masuk di hasil dan pembahasan ya teman-teman. Jadi di sini juga disediakan terdapat beberapa kutipan yang ada pada novel tersebut untuk memudahkan pembaca ya. Di artikel ilmiah ini untuk memudahkan pembaca memahami yang dimaksudkan hasil analisis pada artikel ilmiah ini. Baik. Jadi hasil pembahasan sudah semua ya ini tadi ya, Mbak Manda, Mbak Anggi. Sudah, Mbak Hayu. Cukup. Baik. Sekarang kita masuk di bab yang paling akhir, artikel ilmiah yang berjudul Dinamika Ideologi Karman dalam Novel Kuba karya Ahmad Tohari berdasarkan perspektif sosiologi sastra Marxisme. Iya. Untuk yang menyampaikan simpulan, mungkin Mbak Amanda dulu ya. Ya, untuk kesimpulan mungkin seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Jadi novel Kuba ini karya Ahmad Tohari kurang lebih berusaha untuk, mungkin Ahmad Tohari ini berusaha untuk apa ya, menyalurkan rasa simpatiknya, rasa prihatinnya terhadap penderitaan kelas kaum proletar ya yang masih sering mengalami kesenjangan, penderitaan, ketidakadilan ya dari kaum berjuis seperti itu, sehingga rasa prihatin tersebut disalurkan kepada tulisan dalam bentuk novel Kubah ini, sehingga mampu mampu menarik perhatian para pembaca, sehingga juga memiliki rasa prihatin itu yang dimiliki oleh Ahmad Tohari seperti itu, Ikut sehingga merasakan kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, jadi bisa turut merasa prihatin seperti itu, kurang lebih dari saya.
Iya, baik. Mbak Anggi ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin? Cukup dari saya, Mbak Yin. Baik. Jadi untuk teman-teman yang pada malam hari ini mendengarkan podcast dari kita bertiga, simpulan yang bisa saya ambil dari dua narasumber kita pada malam hari ini adalah melalui karya sastra itu ternyata kita bisa menyampaikan apa saja yang menurut orang lain itu tidak pantas untuk disampaikan, tapi melalui karya sastra yang dikemas dengan estetika, yang dikemas dengan apa ya? Yang dikemas dengan bahasa yang mudah menyentuh, mudah menarik simpati, mudah menarik perhatian pembaca, akhirnya apa yang hendak disampaikan itu juga dapat tersalurkan dengan baik, gitu ya. Dapat pembaca itu dapat ikut serta sama yang disampaikan Mbak Amanda tadi, seperti yang disampaikan Mbak Amanda tadi. Begitu, teman-teman. Iya. Ya, sudah selesai. Jadi ini artikelnya berjumlah 11 halaman ya untuk teman-teman ya. Nanti apabila membutuhkan nanti judul dan lain sebagainya atau daftar pusakanya bisa kami lampirkan di deskripsi atau di akhir video ini nanti. Begitu. Baik, dari saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ide-ide pendapat-pendapat dari dua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat bukan hanya untuk kita pribadi tetapi juga untuk pendengar dan halayak publik. Ya, bisa saya akhiri ya untuk podcast pada malam hari ini karena sudah malam juga ini, Mbak-mbak. Iya, bisa Mbak Haji. Iya. Baik. Ada yang disampaikan untuk pendengar mungkin? Ada atau cukup? Iya, kurang lebih sama seperti Mbak Haji. Mungkin tambahan sedikit dari saya, semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa menikmati dan juga bisa menambah ilmu-ilmu baru yang terkait sastra marxisme ini. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dari para Iya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama belajar. Ini 3 orang ini juga sedang menempuh studi, jadi sama-sama belajar. Apabila ada yang salah bisa disampaikan, mungkin nanti kalau video ini diunggah di YouTube bisa dikomen di kolom komentar begitu. Baik, saya akhiri podcast pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.